Adapun safar maksiat kasabar li qat'it tariqi wala yatarakhasu fihi bi qasrin wala jam'i. Adapun perjalanan maksiat, contohnya perjalanan pembegal jalan, mau ngerampok orang, saya mau jalan ke sana, ke Bandar Lampung. Di sana banyak nih perhiasan-perhiasan, biasanya ibu-ibu, nah mau begal orang namanya, mau ngerampok. Maka perjalanan dia itu adalah perjalanan maksiat. Maka perjalanan seperti ini tidak boleh, tidak ada rukhsah bagi dia untuk mengqashar sholat. Mantap juga, keren ya. Masih udah sholat tapi kok ngerampok tuh, ngerampok sholat ya. Luar biasa. Mudah-mudahan perampok-perampok yang sholat berhenti dari merampoknya sebab diterimanya sholatnya. Ini pembahasan mengenai rukhsah. Jadi nggak boleh dia 2 rakaat bagi orang yang perjalanannya maksiat. Mau ngapel pacar itu maksiat perjalanannya. Pacarnya di Bandar Lampung, jaraknya tempuhnya sudah 2 marhala, 81 km, sudah cukup untuk alasan untuk bisa sholat qashar. Tapi ini jumpainya pacarnya, nah ini maksiat. Tujuannya menjumpai pacarnya, sedangkan menjumpai yang bukan mahram dengan niatan maksiat, ya maksiat. Karena tujuannya maksiat, mau pacaran sana. Insyaallah jangan pacaran dulu, agar Allah berikan keberkahan. Alim ulama mengatakan, guru kami Syekh Husairun Thayyib Abdullah mengatakan, kalau orang berpacaran kemudian menikah, nanti punya anak itu susah untuk jadi anak soleh, susah diatur, nakal. Apalagi anak hasil mereka bercinta di luar dari nikah, nanti anak itu akan jadi anak yang susah untuk taat kepada Allah. Kemudian syarat kedua, yang pertama tadi apa syaratnya? Perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Kemudian syarat yang kedua, yaitu jarak tempuhnya berangkat itu ada 16 parsah, sitata asyara, 16 parsah, tahdidan fil ashah, atau 2 marhalah. 16 parsah, 1 parsah itu jaraknya sama dengan 3 mil. 16 parsah ada 48 mil. 1 mil 4.000 langkah. 48 mil 192.000 langkah. 1 langkah 3 telapak. 1 langkah 3 telapak kaki kita. Nah, 1 langkah itu 3 telapak. 48 mil 576.000 telapak kaki. Jadi 16 parsah atau 2 marhalah sama dengan 48 mil. Itu udah cukup untuk jarak tempuh syarat untuk bisanya orang itu dikatakan safar. Bisa dikatakan untuk bisa sholat qashar dan jamak. 48 mil sama dengan 576.000 telapak kaki. Syarat ketiga, orang yang mengqashar sholat yang berbangsa 4 rakaat, mengqadhanya kalau dia tertinggalnya di safar ketika perjalanan, maka boleh 2 rakaat qadhanya. Tapi kalau tertinggalnya di rumah, nggak boleh qashar di perjalanan. Atau sebaliknya, orang yang tertinggal ketika di perjalanan nggak boleh qashar ketika di rumah.
Kosornya ketika di perjalanan. Iya, silakan, ada yang tanyakan Pak, silakan. Ada yang tanyakan? Vicky katanya tanya. Hah? Oh, 8 mil, 81 kilo paling minimalnya, 81 kilometer. Kalau yang muatamat 86 kilometer sampai 88. Minimnya berapa? 81 kilometer. Jadi 2 marhala itu 16 parsah. 16 parsah itu 48 mil. 48 mil itu sama dengan 81 kilometer. Jarak tempuhnya aja, nggak bolak-balik ya. Kalau bolak-balik nggak bisa. Kita selesaikan dulu. Saya ulangi, kalau seseorang punya kotoran sebelum di perjalanan dalam keadaan sholat hadirah, sholat di rumah, sholat orang mukim, nanti pas di perjalanan dia mau kodok, maka nggak boleh kodoknya 2 rakaat, harus 4. Kalau dia tertinggalnya di dalam perjalanan boleh kodok 2 rakaat. Kalau tertinggalnya ketika di perjalanan, maka nggak boleh nanti di rumah 2 rakaat, nggak boleh. Kalau kita ke Jawa kan 24 jam jalanan seandainya. Kita bagaimana cara kita mengukur dari Johor, apa namanya, asar, maghrib, misalnya nggak dapat semuanya, gimana cara kita dapat semuanya? Dapat semuanya. Ya ketika ada waktu. Ini cara-cara kita mengukurnya apa 221 atau 223? 221. Mana ada 1 rakaat? 222 apa gimana? Ya 22 semua. Dia nanti digabungkan dengan sholat yang dekat ya. Zuhur pasangkan sama asar, pasangannya itu. Kemudian maghrib sama isya. Dan yang bisa dikoser yang 4 rakaat. Zuhur asar 22 bisa. Nanti maghrib isya 32. Gak bisa 1 dan 2, gak bisa. Sekarang mereka atau di pertengahan jalan ketemu zuhur, ya sholat zuhur dan asar. Nanti jamaah takdim namanya, belum masuk ini. Jamaah takdim itu sholat waktu yang pertama. Itu jamaah. Mau dikoser mau nggak dikoser, jamaah bisa. Kalau koser itu kan jumlah rakaatnya, bukan penggabungan sholat. Paham nggak Mas? Kalau nggak paham dijelasin lagi. Orang yang punya kotoran ketika di rumah, misalkan ini mau berjalan, siap-siap perjalanan ya kan, barang-barang disiapkan, peralatan disiapkan, tahu-tahu sholat zuhurnya lewat, sampai asar lewat juga, karena tiket berangkatnya maghrib jam 7 misalkan, udah berangkat ya, tapi zuhur dan asarnya tertinggalnya pas lagi di rumah, belum melakukan perjalanan, maka nggak boleh dia ngodol sholat zuhur dan asar jadi dikoser ketika di perjalanan. Lanjut syarat yang keempat, ayanuya ar-rabi'u ayanuya al-musafiru al-qasra. Orang yang dalam perjalanan niat mengqasar. Kapan niatnya? Ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Sholli fardhu zuhri raka'ataini qasran. Jadi makmum, jadi imam atau sendiri. Adaan billahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika dalam hati, Allah, ada niatan qasar salat 2 rakaat. Salatnya apa dulu? Zuhur. Ketika berbarengan dengan takbiratul ihram.